Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah mampir di channel Semangat Bengkel ini. Di kali ini saya akan membuat video yaitu tentang nama-nama alat yang berada di bengkel. Oke, ini khusus untuk pemula ya teman-teman. Bagi yang sudah senior mungkin bisa menyimak dan kita bisa sharing-sharing tentang nama-nama alat yang berada di bengkel. Oke, kita bahas dengan santuy bolong. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita awali dari kunci sok dulu ya teman-teman. Di sini aku punya kunci sok yang besar sama kunci sok yang kecil. Oke, nah di sini langsung aja yang namanya kunci sok ini teman-teman. Ini namanya itu kunci sok ya teman-teman. Lalu ada lagi ini namanya tension atau bisa dipanggil sambungan biasanya di bengkel, nggak tahu lah teman-teman. Setelah ini ada yang sambungan juga, ini sambungan juga cuman yang versi panjang teman-teman. Ini yang kecil, ini yang versi panjangnya. Nah lalu ini ada lagi namanya reset atau apa ya, crack bilangnya orang-orang ini. Ini crack ini nambah sini panggilnya reset teman-teman. Oke, ini juga ada yang namanya universal joint. Sebenarnya itu fungsinya sok ini sama teman-teman. Alat-alat ini fungsinya itu sama, yaitu untuk melepas maupun mengencangkan baut atau umur teman-teman ya. Ini juga ada kunci sok sambungan, kunci sok versi lebih panjang teman-teman. Kalau ini yang pendek, nah ini panjangnya. Lalu ada lagi yaitu kunci Y teman-teman. Ini sak tunggal sama sok, cuman jenisnya yang Y. Ini yang Y. Lalu ada lagi juga ini kunci T ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah banyak yang tahu lah kunci T kayak gini. Sama ada kunci palang teman-teman. Ini namanya kunci palang. Oke, ini kunci palang. Lalu ada lagi namanya kunci L teman-teman. Ini kunci L ini ada yang bintangnya kayak ini teman-teman. Ini bintang. Lalu yang ini segi 6. Oke, lanjut yang kedua teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut yang kedua ya. Di sini ada yang namanya ini namanya pasring teman-teman. Ini namanya kunci pasring. Oke, fungsinya sama buat melepas maupun mengencangkan baut, cuman posisi yang berbeda. Ini pasring. Kalau yang ini namanya kunci ring teman-teman ya. Ini yang namanya ring kayak gini, yang pasring kayak gini. Ini ringnya, ini pasnya. Oke, terus kayak gini teman-teman. Lalu ini ada tang. Tang itu banyak teman jenisnya. Ini tang buaya, guys. Contohnya banyak lah, tang buaya, tang sepret ini juga. Lalu ada yang tang kayak gini teman-teman, tak kasih tahu. Ini ada tang juga. Nah, tang itu segini banyaknya teman-teman. Ini namanya tang kombinasi teman-teman. Ini tang kombinasi. Oke, tahu mungkin sering dipakai ini. Lalu setelah itu tang cucut. Nah, tang cucut itu bentuknya kayak gini teman-teman. Ini tang cucut. Nah, setelah tang cucut ada tang potong. Ini tang potong itu kayak gini bentuknya, buat motong-motong. Lalu ini namanya tang sekun. Tang sekun itu fungsinya buat melepas kabel atau menyekun kabel teman-teman ya. Ini kayak gini. Nah ini juga namanya ini tang kabel buat mengelupas kabel teman-teman ya. Kalau nggak ada yang tahu fungsinya bisa tulis di komentar, tak ajarin cara pakainya. Lalu ada lagi ini teman-teman, tang snap namanya ini tang snap. Ada yang dipijet nutup, ini dipijet nutup. Ini ya teman ya, ditutup. Dan ada lagi yang dipijet buka. Contoh kayak gini teman. Contohnya kayak gini. Ini kan nutup, buka. Ya, adalah. Kalau yang satunya ini tak bisa tutup. Ini kunci snap buat buka snap ring teman-teman. Terus ada lagi palu. Mungkin teman-teman sudah paham lah palu buat apa ini. Cuman palu ada dua jenis. Maksudku ada dua lah, satu ini besi, satu dari karet. Kayak gini. Jadi ada yang dari kayu juga ada. Ini beda fungsi, tapi sama fungsi tapi beda penggunaan. Oke, kayak gini. Palu karet. Ini palu besi. Oke, lanjut yang ketiga teman-teman. Oke,
lanjut yang ketiga ya teman-teman. Di sini ada obeng min dan juga plus. Oke. Apa yang dimaksud obeng min ya ini? Obeng min kayak gini teman. Ini namanya obeng min. Kalau yang plus bagaimana? Yang plus kayak gini teman. Ini obeng plus. Oke. Fungsinya buat apa? Buat lepas baut maupun ya baut lah istilahnya. Ini ada yang terkecil teman-teman. Aku punya yang kecil. Yang kecil sampai yang terbesar juga ada. Yang terbesar ini tadi, ini besar. Jadi intinya obeng min itu, ini namanya obeng min cebol teman-teman. Ini obeng min cebol, bilangnya kayak gitu lah bengkel. Oke, sekarang yang keempat yaitu universal, tentang SST semuanya lah mungkin. Yang keempat dibahas tentang itu. Oke teman-teman, untuk yang keempat kita akan membahas tentang alat ukur ya seperti ini sama part-part lainnya teman-teman kayak gini. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama kita mulai dari alat ukur vernier caliper atau jangan sorot teman-teman. Ini buat ukur juga. Terus ini kan vernier caliper juga yang terus ada dial bore gauge kayak ginilah gambarnya sama persis. Lalu ada namanya kunci torsi atau kunci momen teman-teman. Bentuknya kayak gini. Ini kunci torsi atau kunci momen buat ngencangin baut roda. Lalu ini namanya apa teman-teman? Ada yang tahu? Dial gauge. Nah, ini buat ngatur kerataan ini, gerakan teman. Cek kerataan. Lalu ada ini buat cek tekanan angin. Oke, cek tekanan angin ban. Lanjut di sini. Sini ada stick magnet. Jadi ini teman-teman. Ini buat apa? Ada kemah besi ini bisa nempel, tapi magnetku hilang teman-teman. Sini sebenarnya ada magnetnya. Cuman ini lagi hilang. Oke. Lalu ada lagi nih. Ini SST buat lepas ball joint atau tirot gitu namanya. Ini SST. Ini juga ada SST lagi buat lepas sekok mobil. Jadi buat ngekram springnya teman-teman kayak gini. Nah, lalu ini juga ada kunci Inggris teman-teman. Padahal ini saya di Blitar, tapi namanya tetap kunci Inggris. Ini juga air gun buat semprot menyemprot. Ini yang mempermudahkan kita kerja, namanya impact teman-teman. Impact. Ini ada dual tester buat ngecek duelnya. Oke. Lalu ini ada namanya timing lag. Timing lag itu buat mengetahui pengapian. Lalu sini ada juga tes lamp buat cek arus teman-teman, ada arusnya apa enggak. Sini ada AVO atau multitester, buka teman-teman ya. Nah, kayak gini. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja. Jika ada yang kurang paham atau masih bingung, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, kita sharing-sharing bersama, kita belajar-belajar bersama. Jika ada kurangnya ya mohon maaf teman-teman. Yuk mari kita bekerja sama, kolaborasi, kita sharing-sharing pengetahuan ini untuk kita menjadi lebih baik lagi. Oke, lanjut di part selanjutnya.